Halo, jumpa lagi bersama saya Egy Rosli Subianto. Kali ini di mata kuliah pemrograman mobile atau pemrograman perangkat bergerak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Room Persistence Library bagian yang kedua. Kita akan membahas mengenai materi pengantarnya. Perhatikan di layar ya. Untuk materi kali ini pendahuluannya, jadi pada praktikum kali ini kita akan praktik untuk menyimpan data di SQLite menggunakan ROM dan menampilkan hasilnya dalam bentuk list di Recycler View ya. Selain itu, pada praktikum ini juga akan dikenalkan mengenai komponen arsitektur. Selanjutnya pengetahuan yang harus dimiliki dan apa yang akan kita pelajari, diperhatikan lagi di layar ya. Yang pertama nanti kita pengetahuan yang harus dimiliki adalah membuat project Android, ini sudah pasti bisa. Lalu ada activity dan intent, dasar basis data, kemudian fragment, self reference, dan room persistence ya. Lalu apa yang akan kita lakukan atau kita pelajari pada pertemuan kali ini? Yang pertama adalah menggunakan room, kemudian menampilkan data di SQLite ke Recycler View dan menggunakan arsitektur komponen. Sebelum kita masuk ke materi ya, kita saksikan dulu yang mau lewat berikut ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Kita bahas dulu mengenai materi atau teori pengantarnya ya. Bisa diperhatikan di layar. Teori mengenai komponen arsitektur atau arsitektur komponen di sini. Tujuan dari komponen arsitektur adalah memberikan panduan tentang arsitektur aplikasi dengan library untuk tas yang umum ya, seperti manajemen lifecycle dan data persistence. Selanjutnya, komponen arsitektur dapat membantu dalam menyusun aplikasi dengan cara yang robust ya, atau yang kuat di sini, dapat diuji atau testable, dan dapat dikelola dengan kode yang lebih sederhana ya. Selanjutnya kita akan melihat diagram mengenai komponen arsitektur ya. Silakan dilihat lagi di layar. Ya, di sebelah kirinya ada gambar mengenai arsitektur komponen atau komponen arsitektur ya. Di sini dari yang paling atas di sini ada UI controller ya, ini berupa activity atau fragment. Di sini mendisplay data dan forward UI event ya di sini. Sini sudah ada penjelasannya di sebelah kanan ya di sini. Kemudian UI atau user interface ini melakukan notifikasi perubahan menggunakan observation melalui live data ya. Apa itu live data di sini? Jadi live data ini merupakan kelas data yang dapat diamati dan selalu menyimpan data versi terbaru. Live data ini akan menginformasikan ketika terjadi perubahan data. Nah, di live data ini di dalam sebuah view model ya. View model ini merupakan penyedia data ke UI atau user interface. Kemudian view model juga bertindak sebagai pusat komunikasi antara repository dan UI ya, serta menyembunyikan asal mula data. Nah, kemudian ini nanti disimpan dalam repository atau merupakan kelas yang dibuat, misalnya kelas Word repository ya. Jadi di sini digunakan untuk mengelola sumber data yang bermacam-macam. Nah, selanjutnya di sini akan dihubungkan dengan room database ya. Ini merupakan lapisan basis data di atas SQLite database yang menangani tas SQLite Open Helper ya. Room database ini berfungsi sebagai titik akses ke database SQLite dengan memanfaatkan DAO ya, data access object ya. Ini merupakan pemetaan query SQL ke dalam sebuah fungsi ya.
Nah, ini mengenai komponen arsitektur. Kemudian di situ ada penjelasan juga. SQLite database ini tempat penyimpanan data di dalam perangkat. Kemudian entity ini adalah merupakan kelas beranotasi yang menggambarkan tabel pada database. Oke, selanjutnya kita akan di sini ada referensinya ya. Ini referensi yang digunakan. Kemudian kita akan melakukan praktikum mengenai BMR ya, body mass ratio. Di sini nanti kurang lebih gambarnya atau apa yang akan kita buat ini ada di layar ya, seperti yang ditampilkan di layar di sini, atau nanti bisa kita lihat sesuai yang ada di gambar saya di samping ini. Nah, kemudian nanti silakan lakukan ikuti praktikum secara keseluruhan yang akan dilakukan. Kemudian seperti biasa nanti hasil praktikum akan dikumpulkan di Kulino. Lalu untuk yang pertama silakan kalian download starter code ya. Untuk alamat starter code-nya kita akan lihat sesaat lagi ya. Untuk mendownload starter code silakan kalian perhatikan di layar untuk alamatnya ya. Alamatnya ada di sini, intip.in kemudian / pertemuan 11 ya di sini. Nah, ini gambaran untuk project yang akan kita buat. Oke, selanjutnya kita akan download untuk starter code-nya. Oke, silakan diperhatikan alamatnya, kita kopikan, kita buka dulu untuk Google-nya, Google Chrome-nya di sini kita buka. Ya, untuk alamatnya adalah intip.in pertemuan 11 ya, kita tuliskan di sini intip.in / pertemuan 11. Oke, kemudian kalian buka, lalu kalian download ya di tempat yang kalian kehendaki. Silakan kalian simpan di mana ya. Misal di sini di pertemuan 11 ya. Oke, kalau sudah kita langsung buka Android Studio-nya di sini. Ya, silakan dibuka Android Studio-nya. Nah, ini masih proses untuk membuka Android Studio ya. Oke, kita tunggu prosesnya. Ya, setelah di download tadi, jangan lupa untuk diekstrak di sini ya. Kita coba buka di sini tadi downloadnya pertemuan 11. Kemudian kalian bisa ekstrak ya. Silakan kalian ekstrak. Di sini di ekstrak. Nah, kalau sudah di sini akan muncul chapter 10 ya. Oke, kita sudah terbuka ini untuk Android Studio-nya. Kemudian kalian bisa buka file, lalu open project di sini, open. Kemudian dicari untuk pertemuan 11. Nah, ini chapter 10, kita buka ya projectnya. Kita pilih yang this window ya, di sini saja. Nah, ini masih proses, silakan ditunggu. Kita akan buka untuk yang project starter code untuk 10-nya. Nah, jika muncul plugin update recommended, nah ini bisa kalian update. Kalau misalkan mau diupdate, nah silakan di update, atau misalkan di menu tomorrow. Nah ini silakan kita close dulu saja. Lalu di sini Java-nya
Kita coba jalankan ya. Kita coba jalankan di sini. Ya, masih proses untuk running aplikasinya. Ya, masih proses running Gradle-nya di sini. Kita tunggu saja. Oke, ini sudah masuk proses instalasi ya. Kita akan coba lihat di sini. Nah, ini sudah mulai terbuka ya. Nah, di sini kurang lebih nanti tampilannya seperti ini ya. Semua filter harus diisi. Oke, kita akan coba dulu. Yang pertama adalah membuat entity ya. Jadi entity ini akan di-generate menjadi tabel ya. Kita buka dulu untuk starter code yang di sini ada menyediakan kelas log kalori entity. Kita cari log kalori entity ya. Kita cari. Nah, log kalori entity ya, di sini kita buat entity-nya dulu. Silahkan dibuka, kemudian kita akan melengkapi untuk entity di sini ya. Nah, silakan kita tambahkan primary key 00 private ID, kemudian kita tambahkan di sini add kolom info, kemudian dalam kurung name sama dengan kita isi dengan waktu makan, kemudian kita tambahkan private string waktu makan ya. Lalu kita tambahkan juga untuk makanannya, kolom info untuk makanan. Kemudian di private string makanan. Satu lagi ada kolom info untuk kalori makanan ya. Kita isi dengan kalori makanan. Kemudian private string kalori makanan. Satu lagi kolom info untuk tanggal ya. Kita isi tanggal. Kemudian di sini private string tanggal. Nah. Kemudian kita tambahkan untuk public log kalori entity untuk tadi string waktu makan, kemudian string makanan, kemudian string kalori makanan, dan yang terakhir ada string untuk tanggal. Nah, selanjutnya kita tambahkan di sini this waktu makan sama dengan waktu makan, kemudian ada this makanan sama dengan makanan, lalu this kalori makanan sama dengan kalori makanan, lalu satu lagi ada this tanggal sama dengan tanggal ya. Kemudian ditutup sudah. Lalu ada di bawahnya public
get ID, return ID di sini. Kemudian ada set ID, is ID, lalu kita tambahkan juga untuk public string get waktu makan. Ini return waktu makan ya. Kemudian kita tambahkan juga untuk public void set. Nah, ada get set ya di sini. Kemudian ada string waktu makan. Nah, kita tambahkan di sini this dot waktu makan sama dengan waktu makan di sini ya. Nah, selanjutnya kita tambahkan juga untuk public get makanan ya, public string get makanan, kemudian return makanan di sini. Lalu kita tambahkan juga untuk public void set makanan, sudah otomatis ada ya. Kemudian ada public string untuk get kalori makanan, lalu kita tambahkan juga untuk public void untuk set kalori makanan. Satu lagi ada public string get tanggal, kemudian return tanggal, lalu yang terakhir ada public void set tanggal, kemudian tanggal ya. Nah, kita simpan di sini. Jadi ini untuk menyimpan atau membuat entitas ya tadi, sesuai dengan komponen arsitektur ya. Oke, kita akan kembali sesaat lagi dengan praktikum yang masih sama ya. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan yang kedua adalah membuat DAO ya. Jadi di data akses objek atau DAO ini kita akan menentukan query SQL dan menghubungkannya dengan pemanggilan metode ya. Compiler ini akan memeriksa SQL dan menghasilkan query dengan anotasi untuk query yang umum ya, seperti insert. Nah, secara default semua query harus dijalankan pada thread yang terpisah ya. DAO ini harus berupa interface atau abstract class ya. Kita sebagai tahap awal, aplikasi kalori dapat menyimpan dan mendapatkan kalori berdasarkan tanggal ya. Di sini terdapat anotasi insert untuk melakukan insert data dan anotasi query untuk melakukan query ya. Kita bisa cek di sini ya. Kita perhatikan lagi di layar di sini. Oke, kita lengkapi untuk data DAO-nya di sini ya. Kita tambahkan add insert, kemudian void insert log calories, kemudian di sini log kalori entity, kemudian slash log kalori entity. Lalu kita di sini untuk query-nya, kita tambahkan select ya, kita tambahkan di sini select bintang from log kalori where ya, besar ya, where tanggal sama dengan date,
kemudian kita tambahkan live data, kemudian list, kemudian logs kalori entity, kemudian di sini get all log calories, kemudian tambahkan string date ya, biar kita tutup. Nah, ini yang kedua ya, untuk membuat DAO ya. Nah, setelah memiliki entity dan DAO yang sudah kita buat ya, pada tahap selanjutnya adalah membuat kelas yang extend ke room database ya. Pada langkah ini kita dapat menggunakan kelas kalori room database di sini yang sudah tersedia untuk melakukan manipulasi SQLite dengan yang mendapatkan data dari SQLite. Tapi tujuan dari praktikum ini adalah mengenalkan pada arsitektur komponen ya. Jadi manipulasi data sebaiknya dilakukan terpisah dengan main thread ya. Jadi hal ini dikarenakan aplikasi yang dibuat akan sangat beresiko mengalami force close yang disebabkan terlalu lama menghold proses pada main thread ya. Oleh karena itu ini dibuat satu lagi kelas dengan nama kalori repository ya. Nanti kita buat yang menghubungkan dengan DAO dengan live data ya. Oke, kita ke kelas kalori room database dulu. Kita lengkapi ya, di sini ada di kelas entity ya, kita tambahkan di kelas kalori room database, kita tambahkan ya, silakan kalian perhatikan lagi di layar di sini ya. Java private static kalori room database instance, kemudian private static final string database kalori database, kemudian public abstract log calories DAO log calories di sini. Nah, kita tambahkan di sini public static, kemudian calories room database get database, lalu konteks, kemudian konteks. Lalu kita kasih kondisi di sini, jika instance sama dengan 0, maka synchronize kalori room database dot class. Kemudian if instance sama dengan 0, kemudian instance sama dengan room dot database builder konteks, koma kalori room database dot class, koma database name dot build, kemudian tutup ya. 1, 2, 3, kemudian kita lakukan return hanya kecil, return instance. Oke. Ini yang ketiga ya, jadi pembuatan untuk room database ya. Kita akan ke tahap selanjutnya, yang keempat adalah membuat repository ya, tapi kita akan kembali sesaat lagi. Oke, selanjutnya kita ke tahap yang keempat, yakni membuat repository. Jadi repository ini merupakan sebuah kelas yang mengabstrakkan akses ke berbagai sumber data. Repository ini bukan bagian dari arsitektur komponen library, tapi merupakan best practice yang disarankan
untuk pemisahan antara kode dan arsitektur ya. Kelas repository ini menangani operasi data, ada DAO dan network ya. Jadi repository mengelola query tree dan memungkinkan kita untuk menggunakan beberapa backend ya. Seperti pada contoh yang sering digunakan, repository ini mengimplementasikan logika untuk memutuskan apakah akan mengambil data dari jaringan atau menggunakan hasil yang tersimpan pada database lokal ya. Oke, selanjutnya kita langsung kembali ke layar lagi ya. Silakan diperhatikan ya. Kita akan buat sebuah kelas ya. Kita buka untuk kalori repository di sini di view model ya. Kita buka kalori repository di sini. Kita buat kelas public. Kemudian menambahkan variabel untuk DAO dan menambahkan konstruktor untuk menangani database dan menginisiasi variabel. Oke, kita cek di sini private static, kemudian kita tambahkan, kita buat kelas public untuk kalori repository ya, teks, kemudian konteks di sini, lalu kalori room database sama dengan kalori room database get database di sini, kemudian konteks. Nah, kita tambahkan juga untuk log calories DAO-nya sama dengan calories room database log kalori DAO di sini, tutup ya. Lalu kita buat juga pas public void untuk insert calories, log kalori entity, kemudian log calories entity, new insert kalori sintas di sini, kemudian execute log kalori entity ya. Kemudian kita tambahkan lagi di sini satu lagi untuk private class insert calories asintas, extend ke asintas di sini, kemudian log kalori entity, void. Lalu kita ini tambahkan override, kemudian protected void, kemudian do in background, kemudian log kalori entity, log kalori entities ya.
Kemudian kita tambahkan log kalori DAO dot insert log kalori, lalu log kalori entities kita buat ini 0, kemudian setelah ini kita return 0 ya. Ini 1 2, kemudian kita buat satu public live data ini list, kemudian log kalori entity, lalu get all calories by date, kemudian string kita ambil string date, lalu return log calories DAO dot get all log calories, kemudian diisi dengan date, lalu kita tutup ya. Oke, ini untuk repository ya. Selanjutnya kita akan menambahkan view model ya. Sebelumnya kita akan kembali sesaat lagi. Oke, selanjutnya kita akan membuat view model ya. View model ini berperan dalam menyediakan data ke UI dan tidak terpengaruh dengan perubahan konfigurasi ya. Untuk view model ini bertindak sebagai pusat komunikasi antara repository dengan UI ya. Model view juga dapat digunakan untuk berbagi data antar fragment implementasi view model ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat view model ya. Kita lihat di sini untuk view model, kita buka pada kelas log kalori view model. Kita buka di sini, kemudian kita tambahkan ya. Di sini ada kalori repository, kemudian ada private live data, lalu ada public log kalori view model, application, super application, kemudian kita tambahkan di sini kalori repository sama dengan new kalori repository, kemudian di sini application titik koma, lalu ditutup di sini, kemudian kita tambahkan public live data lagi, live data, kemudian list di sini, list log kalori entity, kemudian get list log calories, kemudian string date, lalu kita tambahkan di sini return list log kalori sama dengan kalori repository dot get all kalori by date, kemudian diisi date di sini. Kita tutup, kemudian kita tambahkan satu public void untuk insert log calories, kemudian log kalori entity, kemudian slash log calories entity ya. Kemudian kita buka untuk
calorie repository dot insert calorie, kemudian m log calorie entity di sini, kemudian ditutup ya. Nah, setelah membuat view model, kita akan coba gunakan view model tersebut untuk menginsert data pada kelas add data calorie fragment. Kita lihat di sini UI adapter ya, add data calorie fragment. Nah, kita tambahkan instansiasi variabel log calorie view model. Oke, kita tambahkan di sini untuk log calorie entity, kemudian log calorie entity sama dengan new log calorie entity, lalu ada waktu makan, koma makanan, koma kalori makanan, koma tanggal. Kemudian kita tambahkan juga untuk log calorie view model, log calorie view model dot insert log calorie, kemudian log calorie entity. Nah, tutup. Nah, kenapa di sini error? Karena kita belum lakukan instansiasi variabel ya. Kita tambahkan untuk private-nya di sini. Kita tambahkan private log calorie view model, kemudian log calorie view model. Ya, sudah. Selanjutnya kita coba tambahkan di sini untuk log calorie view modelnya sama dengan view model provider dot of kemudian get activity dot get log calorie view model dot class. Ya, kurang S. Ya, kita tambahkan di sini ya. Kalau masih ada merah berarti kurang hurufnya tadi, kurang S. Nah, selanjutnya kita ke recycler view ya. Seperti di sebelumnya, recycler view ini digunakan untuk menampilkan list makanan yang telah diinput. Nah, kita seperti biasa akan membuat 3 hal, yakni model, adapter, dan layout manager ya. Kita perhatikan lagi di layar ya. Untuk adapter ya, untuk adapter disediakan dengan nama log calorie adapter. Kita cek di sini. Nah, untuk recycler view ya, jadi recycler view ini yang digunakan pada praktikum kali ini akan menampilkan data log kalori yang akan ditampilkan pada log calorie fragment di sini berarti ya. Kemudian ada model ini telah dibuat sama dengan entity, yakni log calorie entity. Lalu untuk adapter juga telah disediakan dengan nama log calorie adapter ya, tapi ada bagian yang kurang yaitu pada method onBind view holder. Jadi kita lengkapi di log calorie adapter ya, kita
cek di sini untuk adapternya. Kita cek di log kalori adapter. Di sini ada yang kurang pada on bind view holder, kita lengkapi di sini. On bind view holder, kemudian kita tambahkan untuk log kalori entity, kemudian bukan slash ya, spasi log kalori entity sama dengan m log kalori entities dot get kemudian position. Lalu kita tambahkan holder di sini, holder dot TV waktu makan dot set text, kemudian diisi dengan log kalori entity dot get waktu makan. Selanjutnya kita tambahkan juga untuk holder dot TV food name dot set text, kemudian log kalori entity dot get makanan. Satu lagi kita tambahkan untuk holder dot kalori, kemudian dot set text, kemudian log kalori entity dot get kalori makanan ya. Oke, tahap selanjutnya kita set untuk layout manajernya ya. Kita perhatikan di layar ya. Untuk project ini kita menggunakan linear layout. Kita ubah di sini log kalori fragment ya. Kita tambahkan di sini untuk layout manajernya. Kita tambahkan mrecycler calories dot set layout manager, kemudian new linear layout manager, lalu get activity. Nah, selanjutnya kita save. Setelah tidak ada error pada tahap selanjutnya, kita akan menggunakan view model yang telah dibuat untuk mengeset adapter recycler view. Nah, kita tambahkan di sini di bawahnya ya. Logs kalori view model sama dengan view model providers dot off, kemudian get activity, kemudian dot get log kalori view model dot class ya. Kemudian kita tutup. Satu lagi log kalori view model dot get list log kalori by date dot observe, kemudian get activity, new observer, kemudian kita tambahkan di dalamnya ada adapter log calories dot set list log kalori, kemudian log kalori entity ya. Nah, selanjutnya sudah selesai. Nah, kita akan coba running ya untuk hasilnya seperti apa. Pastikan sudah tidak ada tanda merah atau error yang terjadi. Kita coba running ya di sini. Kita
coba, ini masih proses ya, karena ini masih yang sebelumnya. Oke, kita tunggu untuk proses. Oke, ini masih menunggu ya. Nah, ini sudah mulai proses install. Kita akan lihat hasilnya ya. Nah, ini kita akan coba menghitung BMR ya. Misalkan pria tingginya 165, kemudian berat badannya misal 70, usianya 30 tahun, level aktivitasnya misalkan jarang olahraga di sini. Kemudian kita hitung kebutuhan kalori setiap hari Anda adalah 2263. Kemudian hitung lagi atau tidak, ya kita pilih tidak. Nah, kemudian kebutuhan kalori Anda 2263, kemudian kita tambah makanan, makan pagi, makanan misalkan sereal. Kalori makanannya misalkan kita tambahkan 500 ya, 500 kalori. Data berhasil disimpan. Apakah Anda ingin memasukkan data lagi? Kita coba tambah ya. Tambah data untuk makan siang. Misalkan makan siangnya nasi padang. Kalori makanannya misalkan 2500. Kita simpan. Data berhasil disimpan. Apakah Anda masukkan data lagi? Ya, kita misalkan tambah data untuk makan malam. Misalkan nasi goreng. Oke. Untuk nasi goreng misalkan kalorinya 1000. Kita simpan. Cukup ya tadi 3 kali makan, kemudian tidak. Nah, ini kebutuhan kalori Anda. Nah, di sini. Kalau sudah, ya sudah ya, berarti sudah cukup, sudah selesai. Ini dalam bentuk recycler view. Ya. Sudah selesai ya. Jadi ini dapat kita hitung jumlahnya berapa ya. Oke, demikian untuk room persistent library yang di bagian kedua. Semoga bisa dipahami. Jika belum jelas bisa ditanyakan ya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.